Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini kita buat kue lapis jasmine dari 3 tepung lagi yuk. Kue lapis jasmine yang satu ini selain tampilan dan warnanya yang cantik dan menarik, rasanya yang enak, manisnya pas, lembut, kenyal, dan legit. Cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, kita siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 50 gram. Selanjutnya kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Selanjutnya masukkan santan sebanyak 215 ml. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai dengan 215 ml ya. Kemudian kita tambahkan 1 lembar daun pandan agar santannya ini wangi ya. Selanjutnya kita aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Lalu ini kita masak ya. Kemudian santan ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk agar santannya itu nggak pecah. Dan untuk santannya ini kita masak sampai dengan mendidih ya. Dan tujuan santannya ini kita masak dulu supaya kuehnya itu awet dan nggak cepat basi ya teman-teman. Kemudian setelah santannya mendidih, lalu kita matikan api kompornya sambil terus diaduk-aduk sebentar agar mengurangi uap panasnya. Kemudian selanjutnya santan yang sudah dimasak tadi lalu kita saring agar tidak ada kotoran yang ikut dan tekstur kuehnya itu lebih lembut ya. Selanjutnya setelah santannya kita saring, ini kita diamkan sampai benar-benar dingin baru bisa digunakan ya. Kemudian selanjutnya kita siapkan wadah yang kering lalu masukkan tepung beras sebanyak 50 gram. Selanjutnya masukkan tepung tapioka sebanyak 25 gram. Selanjutnya masukkan tepung terigu sebanyak 12,5 gram. Lalu kita aduk agar semua tepung tercampur merata. Setelah semua tepung tercampur merata, lalu kita masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap. Selanjutnya setelah semua bahan tercampur merata seperti ini, kemudian kita saring kembali agar tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Selanjutnya setelah adonan disaring, lalu kita bagi menjadi 3 bagian yang sama ya. Nah ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian yang sama. Kemudian untuk adonan yang pertama ini saya beri pewarna makanan berwarna ungu sebanyak 3 tetes. Kemudian kita aduk agar warnanya tercampur merata. Selanjutnya untuk adonan yang kedua ini saya beri pewarna hijau tua makanan sebanyak 3 tetes. Lalu kita aduk agar warnanya tercampur merata. Selanjutnya untuk adonan yang pertama dan kedua ini kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya untuk adonan yang ketiga ini saya beri pewarna putih makanan sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu kita campurkan dengan sedikit adonan, lalu kita aduk agar tercampur merata. Setelah semua adonan diberi warna, selanjutnya kita kukus. Kemudian selanjutnya kita siapkan kukusan. Untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu ya. Dan untuk cetakan jasminnya juga sudah saya panaskan terlebih dahulu. Jangan lupa diolesi minyak sebelumnya ya untuk cetakannya. Yang pertama kita masukkan adonan yang berwarna ungu ke dalam 4 cetakan, masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya untuk 3 cetakan lagi kita isi dengan adonan yang berwarna hijau masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya.
Selanjutnya untuk semua cetakan kita isi dengan adonan yang berwarna putih sebanyak 1 sendok makan. Dan sebelum dituang untuk adonannya ini jangan lupa diaduk sebentar ya teman-teman, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Jangan lupa untuk tutup kukusannya ini kita lapisi dengan lap yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Biar menghasilkan warna yang cantik, jangan lupa kita rapihkan untuk adonannya ya. Selanjutnya kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita masukkan adonan yang berwarna hijau ke dalam 4 cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Dan untuk pemberian setiap warna teman-teman jadi harus diingetin ya, yang mana tadi yang sudah diberi warna hijau dan mana yang sudah diberi warna ungu ya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna ungu ke dalam 3 cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita kukus kembali selama 3 menit. Dan setelah 3 menit kita buka kembali tutup kukusannya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna ungu ke dalam 4 cetakan sampai dengan adonannya habis. Selanjutnya kita tuangkan adonan yang berwarna hijau ke dalam 3 cetakan sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan setelah 20 menit kita buka tutup kukusannya. Nah ini dia untuk kuenya sudah matang ya. Kemudian kita matikan api kompornya, lalu kita angkat kuenya dan tiriskan. Dan untuk kuenya ini kita tunggu sampai benar-benar dingin ya, baru dikeluarkan dari cetakan. Dan setelah kuenya dingin kita keluarkan dari cetakan ya. Cara mengeluarkan kue dari cetakan ini kita tekan sedikit setiap ujung-ujungnya, kemudian kita keluarkan kue dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah ini dia kue lapis jasmin yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue lapis yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Dan kue lapis jasmin ini selain tampilan dan warnanya yang cantik dan menarik, rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Apalagi cara buatnya mudah dan bahannya juga ekonomis ya. Satu resep ini menghasilkan 7 pieces kue lapis jasmin dengan ukuran cetakan diameter 6 cm ya. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.